Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa Tuhan, tapi ibadah yang penuh dengan kuasa Tuhan, pengurapan daripada Engkau Bapa. Dan kami percaya ketika kami pulang, kami tidak akan pernah sama lagi ketika kami datang. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan yang lebih kuat lagi. Oh
Hidup kita tidak akan pernah sama, men. Karena kita memiliki Allah satu-satunya. Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir Bapa. Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh memuji-Mu. Tuhan, Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan dibagikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biar Kau sendiri berbicara pada setiap kami. Tuhan, kami percaya berapa mengalir Tuhan, ada kuasa, ada mujizat terjadi Tuhan ketika firman-Mu dibagikan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gembala rohani kami Tuhan, pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar pelayanan semakin diurapi Tuhan. Beri
berikan beliau umur panjang Tuhan, kesehatan ilahi, dan kami percaya Kau berkati keluarga besar mereka, jemaat mereka, pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Weko Mulyono Tuhan. Kami percaya Kau juga mengurapi Tuhan beliau sebagai Bapa rohani kami Tuhan. Kami percaya Kau mengurapi Tuhan dalam pelayanan beliau, jemaat yang dipimpin ya Tuhan, semuanya diurapi Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini Tuhan, PDP Tohab Simamora MTH Tuhan. Kami berdoa Kau mengurapi Tuhan gembala kami Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau mengalir, Kau memberikan visi lebih dalam lagi Tuhan, sehingga gereja ini semakin bertumbuh, berkembang Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Apapun yang ia dapat, ia boleh melakukan. Kami percaya Tuhan Kau berkati usaha beliau dan juga keluarga besar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jiwa baru yang kami rindukan Tuhan. Kami percaya Kau datangkan Tuhan dari timur, utara, barat, selatan Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan datang Tuhan ini untuk bersama-sama menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa baru Tuhan untuk datang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk manajemen Bulu Plaza yang telah mengizinkan kami Tuhan memakai tempat ini. Kau berkati Tuhan di tengah kelusuan mereka Tuhan untuk mengelola mall ini Tuhan. Kami percaya ada mujizat terjadi Tuhan. Ketika hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, mall ini semakin diberkati Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, tenan-tenan yang ada diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan terjadi perputaran ekonomi di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada Tuhan, untuk pemerintahan di mana kami ditempatkan di kota Bekasi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati Tuhan para pemerintahan di Bekasi, bahkan pemerintahan pusat Tuhan yang sedang menghadapi pandemi corona Tuhan. Kami berdoa Kau mengurapi Tuhan. Kami gereja mendukung Tuhan, biar Engkau sendiri mengurapi Tuhan, baik presiden, wakil presiden, semua staf yang ada Tuhan, untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Sambil Tuhan kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Kami yakin Kau ada di tempat ini Tuhan. Katakan Ku menyembah.
terbaik buat dia. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, kuasa dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana adanya, semua karena anugerah. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu lah hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Sebentar kami Tuhan akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua. Biarlah Roh Kudus memimpin hati kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang berbeda dengan orang yang di luar sana. Bahkan kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup, yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saudara bersukacita di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang sungguh ceria di pagi hari ini. Ya, biar di luar sana Bekasi menurut pemerintah masih zona merah, tapi di Blue Plaza zona hijau. Amin, Bapak Saudara. Amin. Gak yakin kayaknya ini. Amin. Puji Tuhan. Boleh saya undang dengan segala hormat yang duduk di sebelah kiri pojok pindah ke tengah di sini dengan segala hormat, Bapak Saudara. Bolehkah pindah agak ke tengah? Saya nggak bisa lihat, Bapak Saudara. Kecuali yang di tengah sudah penuh, ya nggak apa-apa. Gitu. Boleh dengan segala hormat, Pak. Agak nggak apa-apa di belakang boleh, Pak. Di belakang pojok nggak apa-apa. Jadi kelihatan wajahnya semua. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi Shalom. Apa kabar di pagi ini? Wajah-wajah yang sungguh diberkati Tuhan. Saya senang melihat Bapak Saudara. Kita buka Alkitab kita. Saya kan hari ini berbicara tentang seorang tokoh Alkitab. Mungkin Bapak Ibu Saudara ini terabaikan tokoh yang satu ini. Saya berbicara tentang kehebatan seorang Nabot dan kebobrokan seorang Raja Ahab. Dan judulnya saya beri rahasia keberanian Nabot. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama. Alkitabnya dulu ditampilkan. 1 Raja-Raja 21. Multimedia bantu. Ayat 1 sampai 29. Tapi kita baca sampai 14 saja. Soalnya kita waktunya singkat, 30 menit. Firman Tuhan. Sebab masa pandemi ini kita mengikuti protokol kesehatan, ibadah 1 jam. Tapi lewat-lewat sedikit, tidak apa-apa lah ya Pak Bu ya. Kita sepakat dulu kan, janji dulu gitu. Ya. Oh, sudah tampil. Saya yang pertama, Bapak Saudara, yang kedua. Dan hari ini sekaligus juga pengajaran, saudara-saudara. Sebagai seorang ibu belajar dari istri Raja Ahab. Saudara mungkin sudah kenal Isabel. Makanya anak muda, Isabel. Karena anak muda kan. Memang mengerikan roh-roh Isabel ini. Kita belajar. Nah nanti ibu-ibu angkat tangan berjanji. Bapak-bapak juga ada nanti belajar dari Raja Ahab. Saya yang pertama, Bapak Saudara, yang kedua. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Sekali lagi saya ulang. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab Raja Samaria. Bapak Ibu, katalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggur supaya kujadikan kebun sayur, sebab datangnya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau suka, aku akan membayarkannya kepadamu dengan uang. jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku dari memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu Tuhan. Kira-kira begitu kalau saya tambahkan. Lalu masuk Ahab ke dalam istananya dengan susah hati dan bisa karena kata-kata mengatakan Nabot orang Yezreel itu kepada tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka
Ayat 5, lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, bahwa aku telah berkata kepada Nabot orang Mesir itu, berikanlah engkau kepadaku kebunmu dengan bayaran uang, atau jika engkau bersuka, aku akan memberikan kebunmu kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Ya, keren. Ayat ke-7. 7? Kata Isabel kepada Tadi giliran saya 6 ya? Oh 6, sorry 6. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah kau sekarang yang memegang kuasa raja Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, meterainya dengan meterai raja. Waduh, ini luar biasa, manipulasi meterai. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat ini tulisnya demikian, maklumkanlah kuasa dan kedudukan Nabot itu paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang Dursila duduk menghadapinya, saksi dusta ini, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati. Wow, ngeri. Orang-orang sekotanya yang tua-tua dan pemuka-pemuka diam-diam menghadapimu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang diberikannya kepada mereka. Mereka memakhlukkan kuasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang yakni orang Mesir itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Mesir itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempar dia dengan batu sampai mati. Ayat 14 kita sama-sama. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Waduh, mengerikan. Mirip-mirip ini si Soeharto. Wah, mengerikan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Senin minggu yang lalu, tepatnya 17 Agustus 2020, setiap tahun kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setiap tahunnya itu kita selalu mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Dan diteruskan dengan pembacaan teks proklamasi tahun 45. Saudara, apa isi teks proklamasi yang disampaikan? Yang pertama kalimatnya di situ disebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Benar, saudara? Maka sampai hari ini tidak boleh ada di dunia ini negara yang dijajah, karena itu hak segala bangsa, termasuk juga kita. Istri nggak boleh dijajah suami, suami tidak boleh dijajah istri. Amin. Di sini nggak ada yang amin. Amin. Wah, keren ini saudara-saudara. Nah, tahukah saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti warna putih merah, merah putih bendera kita itu? Ada yang tahu? Merah melambangkan apa? Keberanian. Putih melambangkan suci. Itulah menjadi hak dan kekuatan keberanian raja-raja, para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang dahulu. Mereka berani menghadapi oleh musuh-musuh untuk merebut kemerdekaan kita ini. Kalau sekarang kita bukan menghadapi musuh seperti dulu. Sekarang kita mengisi kemerdekaan atau mempertahankan. Berakah Riki? Dengan cara apa kita mengisi? Ya sesuai dengan kemampuan kita, karunia, talenta kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan termasuk gereja ini. Nah, ini juga Bapak Saudara yang menjadi salah satu keberanian Nabot di tengah-tengah menghadapi yang namanya semacam ancaman seorang Raja Ahab. Ini yang menjadi keberaniannya. Dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia tidak takut dibunuh. Dia tidak takut dimusuhi. Dia tidak takut mengalami persoalan menghadapi orang besar. Kalau sekarang ini cicak dengan buaya kan yang paling terkenal,
itu cicak dengan gajah. Nabot ini kan cicak, Ahab itu kan raja, dia berkuasa. Nah saudara perhatikan di situ. Tetapi apa yang sudah dimiliki seorang raja, Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai istana, dia mempunyai harta, dia mempunyai kekuasaan, ternyata tidak bisa memuaskannya. Masih ingin memiliki namanya kebun anggur seorang Nabot. Saudara-saudara perhatikan sini. Ini menarik saudara-saudara kita belajar di pagi hari ini. Ia masih menginginkan kebun anggur seorang yang namanya Nabot. Makanya hati-hati kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memang manusia, itulah sebenarnya manusia kelemahannya. Selalu kurang dan kurang. Dan dalam hidup ini saudara ingin memburu harta, ingin memburu kekuasaan. Itu sebabnya sekarang ada ikrar yang disebut dengan kita. Wow. Saudara tahu sekarang diikrarkan oleh seorang jenderal Gatot. Kami ya, saya koreksi, kami. Saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Ini adalah ciri-ciri orang haus kekuasaan, saudara-saudara. Nah, saya mau katakan sekali lagi, ia masih mengingini kebun anggur yang namanya seorang kecil, orang Nabot. Hati-hati sikap yang disebut dengan tamak, sikap tidak puas, tidak bersyukur atas apa yang kita miliki. Seorang raja tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu kurang. Itu sebabnya dalam hidup ini saya mau katakan kita harus bersyukur apapun yang kita miliki, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBU yang diberkati Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, kalau kita lihat, kita perhatikan di ayat yang pertama itu, Ahab itu mendatangi Nabot dan menyatakan keinginannya untuk membeli atau menukar kebun anggur Nabot. Dalam hal ini saya mau katakan, ada yang salah nggak? Ini sambil ditampilkan yang pertama dulu, Kevin. Ada yang salah nggak, saudara? Biarlah kebun anggurmu itu saya tukarkan dengan kebun yang lebih bagus dan lebih mahal. Karena kebun anggur Nabot ini dekat dengan istana Raja Ahab. Ini namanya kalau sekarang ini disebut dengan tukar guling, atau saya tukarkan dengan uang. Ada yang salah nggak di sini? Gak ada yang salah, saudara. Ini bisnis. Dalam zaman sekarang juga bisa, Bapak Ibu Saudara. Saya punya lahan, katakanlah 1 hektar. Ada orang minta tukar atau beli, ya kalau saling menguntungkan gak ada masalah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi perhatikan berikutnya, saudara-saudara, di situ di ayat yang 7 sampai 14. Nah ini malah petakannya, saudara-saudara. Coba kita lihat di ayat 7 sampai 14. Tetapi sesuatu tawaran, suatu solusi yang ditawarkan oleh Isabel yang adalah istrinya Ahab itu sendiri dengan mempropagandakan hukum di Israel pada waktu itu. Isabel menulis surat di atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di sekota Nabot dengan menyuruh rakyatnya. Perhatikan di situ saudara, maklukkanlah puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat dan menghadirkan 2 orang saksi dusta. Bapak saudara, saudara perhatikan di sini ada banyak teolog berkata bahwa kesalahan yang fatal di dalam pengambilan sikap ini adalah bukan Ahab, tetapi Isabel atas kematian seorang namanya Nabot. Saudara-saudara yang dikasihi itu. Tapi kalau saya berkata beda, saudara-saudara, seharusnya seorang Nabot, saudara-saudara, saya mau berkata seorang Raja Ahab sebagai laki-laki, apalagi sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga, kepala imam, dialah yang bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab di sini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita lihat dulu roh Isabel yang menggerogoti ternyata istana, menggerogoti gereja, menggerogoti rumah tangga, menggerogoti perusahaan. Ini kita pelajaran ini sebenarnya secara khusus ini tersendiri. Tapi hari ini saya berikan, saya tambahkan bagi saudara. Coba ditampilkan roh Isabel. Aduh, nggak kelihatan. Saudara bisa lihat? Bisa tidak baca? Coba kita perhatikan di sini, saudara-saudara, apa sih sebenarnya siapa Isabel ini, saudara-saudara? Spirit roh Isabel. Saudara kalau baca di Wahyu 2:20, ternyata di surat Yohanes, ya saudara ini, ternyata roh Isabel ini juga salah satu roh
yang menghancurkan, merusak anak-anak Tuhan supaya tidak masuk ke surga. Saudara boleh baca sambil buka ya kita. Apa itu roh Isabel, saudara-saudara? Istri yang dominan, sering memanfaatkan kasih sayangnya dan kelemahannya sebagai kendali mengendalikan suaminya. Saudara perhatikan di sini, kalau ada di antara kita di sini, khususnya ibu-ibu, kaum Hawa, harusnya bertobat. Saudara perhatikan di sini. Banyak rumah tangga hancur karena roh Isabel. Tidak ada penundukan pada suami. Jadi raja bukan ratu. Satu-satunya di dalam Alkitab yang mencatat seorang ratu, bukan ratu tetapi raja, saudara-saudara, punya stempel, nanti di bawah ada. Pemuja berhala bahkan mengorbankan saudara sendiri, roh pemberontak. Nah, membenci Allah. Kata kebencian di sini saudara-saudara bisa membenci saudara, membenci orang tua, membenci anak, membenci mertua, membenci saudara-saudaranya, membenci orang lain di sekitarnya. Nah, Isabel selalu menolak teguran karena merasa dirinya yang paling benar. Jadi kaum Hawa, ibu-ibu atau yang masih anak gadis yang merasa dirinya benar, hati-hati, itu namanya spirit Isabel. Sekali lagi saya mau katakan, satu-satunya ratu mempunyai stempel sendiri, bukan stempel raja. Betapa powerfulnya yang namanya roh Isabel. Harusnya yang mengeluarkan stempel itu raja, tetapi ratu bisa mengeluarkan stempel raja. Powerful kekuasaan. Hati-hati. Ini saya mau katakan sebagai gembala, saya harus katakan hati-hati roh ini. Khususnya ini buat kaum ibu-ibu loh, bukan bapak-bapak. Tapi nanti bapak-bapak ada loh. Ya, ini untuk ibu-ibu dulu pertama. Nah, keras hati, cerewet, wanita yang telah menyerahkan dirinya kepada setan. Jadi kalau mulut gak bisa dijaga, itu roh setan. Loh, ini Alkitab mencatat ini. Nanti saya akan tampilkan, kalau ada waktu, ada ayatnya, saudara. Membunuh orang karena mengingini kebun anggurnya dengan menjebaknya dengan memajukan 2 orang saksi dusta. Wah, neraka banget Bapak Saudara. Hati-hati yang memutarbalikkan fakta keadaan di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan. Hati-hati saudara-saudara. Ini neraka banget. Dan nanti kita lihat roh Isabel ini turun kepada spirit anaknya. Nah, kisah Ratu Isabel mengingatkan para istri untuk berhati-hati saat dealing dengan suami. Komunikasi gak boleh sandiwara. Yang penting suami senang, padahal hatinya busuk. Harus dari hati yang dalam. Cek betul apa motivasi Anda sebagai istri. Harus ada penundukan maksudnya. Seorang wanita ilahi harus mempengaruhi suaminya untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan sebaliknya. Jangan saudara berkata, wah saya gak setuju dia menjadi penetua atau diaken, saya gak setuju dia melayani Tuhan, saya gak setuju. Roh Anda, roh spirit Isabel. Karena tidak ada Alkitab mencatat yang paling bahagia di dunia ini ketika kita melayani Tuhan. Saudara dapat mobil itu biasa, dunia di sana juga dapat. Saudara dapat pesawat biasa, orang dunia juga dapat. Tetapi kalau mengejar perkenanan Tuhan, dunia nggak dapat. Karena ini adalah kehidupan yang kekal. Jadi kalau saudara-saudara ada di dalam gereja ini, mestinya bersyukur. Jangan lihat kiri kanan, oh ibadah cuma 3 orangnya, yang lain pada kemana? Jangan pikirin yang lain, pikirin hidup kita dengan Tuhan. Maksud saya dalam konteks tanda kutip, untuk roh Isabel ini. Kita memang gereja mesti harus punya empati ke dunia sana. Kita harus punya kasih. Tapi ini roh spirit Isabel jangan sampai masuk kepada roh ibu-ibu atau kaum Hawa di gereja GBU Belum Plaza. Saya berdoa untuk Bapak Saudara, angkat tangan ikutin saya, khususnya kaum Hawa. Kaum Hawa, Bapak Saudara, ibu-ibu, angkat tanganmu ikutin saya, kaum Hawa. Tuhan Yesus, urapi hambamu, biarlah jauhkan roh Isabel dari saya. Tuhan gantikan menjadi roh dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau ada selama ini kuasa Isabel, dalam nama Yesus, saya tolak, saya buang, saya jauhkan dari hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, dari seluruh keluargaku, roh Isabel, kami tolak kuasanya. Kami gantikan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Nah, berikutnya saudara-saudara, sekali lagi, yang paling bertanggung jawab dalam kematian daripada yang namanya Nabot bukan Isabel. Kalau menurut saya, catatan saya pelajari, seharusnya adalah seorang Raja Ahab. Kenapa saya mau katakan demikian? Next PowerPoint.
Yang pertama kita belajar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat dengan jelas di situ, Alkitab mencatat di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai dengan 31. Dengan cepat aja, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada apa dikatakan di sana? Semua orang yang mendahulunya. Berarti raja ini adalah orang yang paling jahat di mata Tuhan di sepanjang raja bangsa Israel, saudara-saudara. Yang kedua, dalam ayatnya 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nabot, maka ia mengambil pula Isabel, anak Itzbal. Ternyata Isabel ini adalah istri yang next, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Wow, Bapak Ibu dan Saudara dikasih itu. Ternyata yang namanya seorang raja ini, saudara-saudara, dia juga mengambil Isabel ini menjadi istri berikutnya. Dan justru dia bukan lagi percaya kepada Tuhan yang dia percaya, justru dia tunduk kepada Tuhannya Isabel. Sangat berbahaya bagi saudara-saudara. Yang kedua, saya mencatat saudara-saudara, kenapa yang paling bertanggung jawab seorang Raja Ahab terhadap kematian Nabot? Alkitab mencatat dia menunjukkan suatu ekspresi yang salah dan memancing Isabel istrinya untuk merencanakan yang jahat terhadap Nabot. Jadi seorang bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah seorang laki-laki pemimpin. Saudara nggak boleh muka memelas, tahu memelas saudara, minta belas kasihan istri dan anak-anak. Seorang laki-laki harus gentleman. Kita harus berwibawa, saudara-saudara. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan tertinggi, di dalam rumah tangga, di dalam perusahaan, di dalam gereja, di dalam bangsa dan negara ini. Joko Widodo tidak boleh mencele-mencele. Nah, yang terjadi saudara-saudara, ternyata Raja Ahab ini mau tidur, seolah-olah dia tidak punya ibawah lagi. Makanya diperlakukan oleh Isabel. Wah, dia lihat kelemahannya, maka stempelnya diambil. Maka distempellah itu, dibawalah saksi dusta, disuruhlah Nabot duduk depan dan dilempari pakai batu sesuai dengan hukum bagi bangsa Israel. Nah, berikutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, jangan menunjukkan ekspresi orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Justru apapun kondisi kita, kita harus menunjukkan kepada orang di sekitar kita, terhadap istri, bahwa kita ini laki-laki yang bertanggung jawab. Karena pengambil keputusan dalam rumah tangga itu yang tertinggi bukanlah ibu-ibu, saudara-saudara, tetapi keputusan terakhir kepala imam. Amin. Amin. Nah, angkat tangan dong saudara. Sekarang waktunya untuk bapak-bapak, saudara-saudara, ikutin saya. Tuhan Yesus, saya sebagai kepala rumah tangga, kalau ada roh Raja Ahab, hari ini saya mau buang. Saya mau gantikan dengan roh daripada Roh Kudus. Saya sebagai kepala rumah tangga harus menunjukkan sikap, ekspresi Tuhan, sehingga mengambil keputusan adalah keputusan dari Tuhan, dan melakukan keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Akan lewat sedikit waktunya, nggak apa-apa ya Pak Bu. Ini karena ini menarik, saudara-saudara. Nah, ada dua hal yang mendasari rahasia keberanian Nabot, saudara-saudara. Coba kita perhatikan. Yang pertama itu, saudara-saudara, ada dua hal yang mendasari. Nabot mengandalkan Tuhan. Simpel sebenarnya, gak susah, saudara-saudara. Kenapa seorang Nabot berani menolak tawaran Raja Ahab? Karena Nabot mengandalkan Tuhan. Nabot sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Itu sebabnya dia menolak tawaran Nabot, saudara-saudara. Menolaknya dengan cara yang sangat baik dan sangat sopan dan sangat rohani. Dia berkata, coba ditampilkan di ayat 21 dikatakan bahwa saudara, saya bacakan di jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku dari memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kira-kira di sini ada yang salah nggak kalimatnya, Bapak Saudara yang dikasih itu? Saya percaya setiap kita pasti dihadapkan pada tawaran-tawaran dunia di sekitar kita, seperti apa yang dialami oleh Nabot ini.
Bisa juga melalui orang yang terdekat kita, saudara-saudara. Bisa juga melalui pikiran kita, angan-angan kita. Bisa juga melalui bisikan oleh istri, anak-anak, orang tua. Kalau bisikannya tentang hidup, motivasi yang baik atau hidup yang positif, itu is okay. Tapi kalau berbicara bisikan dunia itu, saudara-saudara, berbeda. Bisa saja, sudahlah kita nggak punya uang, yang penting ada bisa makan. Cara apa kek? Nyolong kek? Nah, ini bahaya, hati-hati saudara-saudara. Bisikan-bisikan seperti ini kapan saja, di mana saja bisa terjadi dalam hidup kita. Sederhana saudara-saudara. Tetapi jawaban Nabot menjadi acuan dalam hidup kita untuk menolak segala tawaran yang menjerumuskan kita. Kiranya Tuhan menghindarkan aku. Sederhana, ini menjadi alat kita untuk menolak tawaran dunia ini. Kiranya Tuhan menolong aku. Ini mesti dihafal, saudara-saudara. Nah, yang kedua, Nabot mentaati firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja ayat 20, pasal 21 ayat 3. Nabot tahu bahwa Tuhan melarang penjualan tanah pusaka, tanah warisan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabot adalah seorang yang taat pada firman Tuhan. Karena menaati firman Tuhan itu tidak dapat dikalahkan dengan sekedar tukar guling. Menaati firman Tuhan itu jadi bisa dikalahkan dengan sekedar korupsi, saudara-saudara, harga diri, ataupun sekalipun sampai taruhan nyawa. Nah, itu sebabnya saya mau berkata sekali lagi, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sepintas kalimat ini, ya kalau udah mati, matilah. Kalau waktunya mati. Oh bukan, saudara-saudara. Kata di sini mengatakan mati adalah keuntungan. Ini adalah mengorbankan hidupnya bagi Kristus demi kebenaran, demi sejatinya kasih, demi hukum daripada Tuhan, bukan hukum dunia ini. Nah, Nabot tahu betul. Ketika dia menjawab seperti itu, resikonya dia tahu bahwa yang dihadapi adalah seorang raja. Makanya dia tidak takut, karena dia menaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau berkata, apa rahasia Nabot sebenarnya yang dia lakukan untuk menolak tawaran Raja Ahab, tawaran dunia ini? Sederhana, saudara-saudara, hidupnya mengandalkan Tuhan dan menaati firman Tuhan. Dan dampak daripada keberanian Nabot ini ternyata sampai sekarang ini berdampak, walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Apa itu, saudara-saudara, dampak rohani keberanian Nabot? Yang pertama, dia Tuhan yang mengampuni kita. Saudara perhatikan di situ. Tuhan kita memang Tuhan yang mengampuni. Tetapi walaupun Raja Ahab di dalam perbuatan dosa-dosa yang besar, tetapi ketika dia mendengar teguran Tuhan melalui Nabi Elia dan menyadari perbuatannya, maka Tuhan mengampuni Ahab. Saudara perhatikan tadi kalimat di atas, bahwa tidak ada raja di sepanjang sejarah bangsa Israel yang lebih jahat, yang lebih berdosa. Tetapi kalimat di sini, saudara-saudara, mendengar teguran Tuhan Raja Ahab melalui Nabi Elia dan menyadari perbuatannya, maka Tuhan mengampuni Ahab. Kenapa Tuhan mengampuni Ahab, saudara-saudara? Di ayat berikutnya, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya mirip-mirip dengan Raja Daud, saudara, ketika dia berzina, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah pada zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Kenapa ini dinubuatkan oleh Tuhan? Tuhan sudah tahu bahwa anak daripada raja ini akan tidak pernah mau bertobat, selalu ada di dalam perzinahan, selalu ada di dalam dosa, selalu ada di dalam setan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan
Tuhan yang maha pengampun. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, Tuhan akan putihkan seperti salju. Tetapi dengar Bapak Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang konyol. Kalau saudara tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada saudara, saudara tetap jatuh ke dalam dosa. Tuhan kita itu adil. Dia tidak bisa mengingkari janjinya. Dia tidak bisa melawan firman. Dan pada satu titik nanti, akhirnya saudara akan mengalami, kalau saudara tidak bertobat, saya tidak berdoa saudara tidak bertobat, pastinya bertobat. Seperti keturunan Raja Ahab, mereka mati, masuk neraka. Itu sebabnya sekali lagi saya mau berkata, sebagai kesaksian saya saudara-saudara dalam gereja ini, saya sebagai gembala tidak ada yang tutupi, dan saya terbuka saudara-saudara. Memang ada pelayan-pelayan Tuhan sebelumnya melayani di gereja ini. Sejak gereja ini berdiri tahun 2018, tepatnya di bulan Februari. Tapi ini sebagai gembala di luar kemampuan. Persoalan yang kami hadapi selama ini saudara-saudara, itu bisa dari penggembalaan, bisa juga dari internal pelayan-pelayan Tuhan. Tapi sebagai hamba, sebagai gembala, saya terus minta ampun kepada Tuhan. Tapi bukti kasih saya buktikan, saya mengampuni. Kami tidak membenci mereka, siapapun yang pernah menginjakkan kaki di gereja itu, saya buktikan. Saya telepon mereka, saya kunjungi satu persatu ke rumahnya. Saya mengajak kembali beribadah di tempat ini, melayani di tempat ini. Selebihnya adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Bagian saya sudah lakukan. Karena itulah wujud pengampunan. Saya belajar firman Tuhan. Kalau kita masih membenci orang lain, bagaimana saya memberitakan kabar baik? Bagaimana saudara berkata mengasihi Tuhan? Bagaimana saudara berkata melakukan firman Tuhan? Saya buktikan dan praktekkan. Siapapun dia yang saya kenal, selagi masih ada nomor teleponnya, pasti saya telepon. Kalau ada alamat rumahnya, pasti saya kunjungi. Saya minta maaf kalau saya salah. Mari kita beribadah untuk lebih bahasa. Nah demikian juga hidup kita saudara-saudara. Dia memang maha pengampun, dia memang maha penyayang, dia mengasihi kita. Tetapi ketika kita tidak mau mengaku, tidak mau merendahkan diri di hadapannya, padahal kita berjanji setiap hari, berdoa setiap hari, konsekuensi dari sebuah sikap dosa mesti kita terima dalam hidup ini. Sebagaimana Ahab, dia terima kepada anaknya. Nah yang kedua, dampak rohani dari keberanian Nabot saudara, dia Tuhan yang menyatakan penghukumannya. Saudara-saudara perhatikan di situ. Memang dia Tuhan yang mengampuni, tetapi Tuhan yang sama tidak akan segan-segan menyatakan penghukumannya. Ketika kita tetap keras kepala dan tidak mau datang untuk memohon pengampunan. Pada bagian akhir dari ayat 29, Tuhan berjanji untuk tetap menghukum generasi Ahab selanjutnya, seperti yang dia katakan kepada Elia tentang penghukuman bagi keluarga Ahab. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarga. Ini firman Tuhan saudara-saudara. Ini nyata terjadi. Apa yang dialami seorang Raja Ahab saudara-saudara, dia bertobat total kepada Tuhan, tetapi anaknya tidak mau bertobat kepada Tuhan. Konsekuensinya adalah generasi Ahab mati. Yoram anaknya menjadi Raja Israel setelah Ahab, tetapi Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dia mengikutinya nasib seorang ibunya Isabel. Tidak ada sama sekali pertobatan dalam dirinya sampai Tuhan menghukumnya. Bukan berarti Tuhan yang kejam, saudara-saudara. Kalau begitu kejam kali Tuhan kita ini ada pengampunan. Saudara, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan menyeberang imannya kepada agama lain dan tidak mau bertobat, itu yang mendukakan Roh Kudus sampai dia mati. Yoram tidak mengikuti jejak ayahnya Ahab, melainkan menuruti nasib Isabel. Yoram keras kepala dan tidak ada niat pertobatan dalam hidupnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa baca 2 Raja-Raja 9 ayat 22 sampai dengan 26. Keturunan daripada Raja Ahab ini. Dan yang terakhir saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang ketika dampak rohani dari keberanian Nabot sampai hari ini adalah dia Tuhan yang melindungi milik pusaka kita. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun tujuan Raja Ahab
untuk mendapatkan kebun anggur Nabot dengan membunuhnya. Namun Alkitab mencatat bahwa sampai generasi setelah Ahab, kebun anggur milik pusaka itu tetap menjadi milik Nabot. Kita bisa lihat di situ 2 Raja-Raja 9 ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram raja Israel dan Ahazia raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kita tahu bahwa Nabot memang sudah mati, tetapi anak-anak dan istrinya masih ada, dan kebun anggur itu tetap milik mereka, milik pusaka mereka. Apa artinya dari sebuah cerita ini, saudara-saudara yang dikasihi itu? Tuhan kita akan tetap melindungi milik pusaka kita. Amin. Tuhan kita akan melindungi harta benda kita. Amin. Tuhan kita akan melindungi keluarga kita. Amin. Tuhan kita akan melindungi keluar masuk kita dimanapun kita berada. Bahkan niat-niat orang jahat yang mengganggu keluarga kita, yang mengganggu pelayanan kita, yang mengganggu hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ini hebatnya kuasa Tuhan, saudara-saudara. Makanya jangan heran ada tabrakan 10 orang mati, tetapi 5 selamat. Ini kan perlindungan Tuhan. Kalau si Tuhan matematika, bagaimana mungkin semua hancur, berantakan? Tapi kok bisa yang 5 orang ini hidup? Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Saya mau katakan sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita yakin akan perlindungan Tuhan dalam hidup kita, maka janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Saya mengundang para pemain musik maju ke depan. Artinya apa, saudara-saudara? Rahasia penting keberanian Nabot ini adalah 2. Kalau kita ini ingin hidup kita tidak tergoda, tidak tergoyahkan oleh dunia ini, ada 2 rahasia yang harus kita miliki setiap hari: mengandalkan Tuhan dan menaati firman-Nya. Tidak ada yang lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang dunia ini hebat berhitung, hartanya banyak, kuasanya ada, tetapi kalau mereka tidak memiliki ini adalah sia-sia. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Jadi sebagai kesimpulan saya sederhana, bahwa di dalam hidup ini kalau saudara ingin berhasil dalam perlindungan Tuhan, punya keberanian menolak tawaran dunia ini, andalkanlah Tuhan dan taatilah firman. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, ibadah kita masih tetap 1 jam sepanjang pandemi. Nah, yang kedua, mumpung saya masih ingat, setiap hari Minggu ada pembekalan daripada, ini bukan khotbah ya, nanti setelah selesai khotbah ini ada pembekalan, saudara-saudara. Bahannya saya sudah siapkan. Bahannya ini referensi, saya buka rahasia, minimal 5 buku. Jadi hari ini temanya doa pujian penyembahan. Itu saya filter, saya ambil dari 5 buku. Maka jadilah itu tulisannya. Hari ini kita belajar doa pujian dan penyembahan. Kenapa sih Daud diberkati Tuhan? Rahasianya di situ, Bapak Saudara. Nah, kita setelah selesai khotbah ini, ibadah ini, maksud saya, kita belajar, bukan khotbah ya, belajar. Jadi belajar nanti firman Tuhan, bagaimana doa pujian yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat. Ikutilah ini. Ya, kalau saya bilang bukan seminar, tapi seminar, Bapak Saudara. Nah, saudara boleh tinggal waktunya 20 menit saja, karena bahannya sudah lengkap. Saya ketik, nanti tinggal bawa pulang, Bapak Ibu pelajari di rumah. Saya akan jelaskan inti-inti pokoknya aja. Kalau nggak selesai hari ini, nanti mungkin minggu depan 2 kali satu bahan ini. Saya belajar dari pengalaman selama ini, saudara. Ternyata kalau hanya khotbah 30 menit, bahkan mungkin 45 menit, ternyata itu tidak bisa memuaskan dahaga kita, dahaga rohani kita. Jadi harus ditambah dengan ini. Jadi saya mengajar, saudara, pemuritan, teaching firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu dengan segala hormat, dengan kerendahan hati, saya minta bagi saudara, kalau tidak ada penting banget, duduklah sebentar. Ya, saya mau mengajar nanti tentang kebenaran Tuhan setelah ini. Nah,
Yang kedua, yang ketiga, saudara-saudara. Nah mungkin di sini ada bapak saudara mungkin bingung. Ada 2 kotak, ada kok selama ini nggak pernah begini karena udah ada 1 jam. Semua kita press jamnya. Sehingga waktunya kita dua syafat di depan. Nah nanti habis khotbah tinggal 2 berkat. Saudara di sebelah kiri ini persembahan biasa, di sini persepuluhan. Makanya ada 2 di sini. Saudara nggak bingung. Nah ucapan syukur dan persepuluhan di sini. Nah yang ketiga pun tetap jalan, tetapi online. Nah saya harapkan bagi saudara setiap hari Jumat jam 7 malam masuklah, gabunglah dengan Google Meeting atau Zoom. Ya kalau nggak Google nanti dibagi linknya, saudara. Saudara tinggal ikut gabung. Nah kita sama-sama sharing firman Tuhan. Karena tujuannya apa? Memperkaya hidup kita. Kalau kita kaya seperti Nabot ini, nggak takut menghadapi dunia ini, saudara. Demikian pengumuman untuk minggu depan. Saya harapkan bawalah teman saudara, teman-teman kita. Minggu depan yang khotbah seorang dosen, seorang gembala, dosen yang hebat, doktor, saudara, calon doktor. Namanya Pak siapa? Rustam. Pak Rustam. Dia pendeta, dia gembala, dia dosen. Minggu depan, saudara. Pastikan minggu depan datang ke tempat ini orang hebat yang diberkati Tuhan. Demikian kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur firman-Mu, dalam firman-Mu ini boleh kami hidupi dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang hebat seperti Nabot, berani menolak tawaran dunia ini. Sekalipun itu menggiurkan, menguntungkan, bahkan hijau. Kami tidak tertarik dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kami tolak segala roh Isabel. Kami tolak roh-roh daripada Raja Ahab sebelum dia bertobat. Kami mau Tuhan belajar daripada Nabot untuk mentaati dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan rumah tangga, lepas pribadi, usaha, keuangan, bahkan kesehatan jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kalau banyak Bapak Ibu yang diberkati lalu benar firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berkati Tuhan lewat persembahan kita, amin. Di depanku Bapak Ibu Saudara ada amplop persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh masukkan uang persembahannya dan memasukkan ke dalam kotak yang ada di depan. Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Jika sudah, boleh diangkat amplopnya. Kita mau berdoa. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan kami akan berikan yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Saat ini kami akan berikan persembahan, perpuluhan persembahan ucapan syukur. Biarlah Tuhan persembahan ini Kau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami berikan persembahan ada berkat melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami memberikan hati yang tulus Tuhan, hati yang murni Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka yang memberikan persembahan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu boleh maju ke depan. Buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk berkat. Sebelumnya mari kita akan pujian kepada kiranya. Kiranya
Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi untuk terima berkat daripada Tuhan kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita mulai saat ini, menyertai kita sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya, sampai kekal selama-lamanya, yang sudah diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu yang mau mengikuti kelas berikutnya boleh duduk. Tuhan Yesus memberkati.